Malang, dengan julukan kota pendidikan, menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Memiliki luas 110,1 km kuadrat dengan populasi penduduk sebesar 844.933 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 7.781 jiwa per kilometer kuadrat. Dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing. Dengan penduduk yang lumayan padat, tidak menutup kemungkinan munculnya pemukiman-pemukiman padat penduduk yang terbilang kumuh. Total luas pemukiman kumuh di Kota Malang per kecamatan tahun 2015 tercatat sebesar 608,6 hektar dan mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi setengah dari jumlah awal, yaitu 298,6 hektar. Salah satu pemukiman kumuh yang terkenal adalah Kampung Jodipan. Karena letaknya yang terpampang jelas, yaitu berada di bawah jembatan berantas yang sering dikenal sebagai jembatan Buk Beluduk. Kami menelusuri dua kampung yang dipisahkan oleh aliran Sungai Berantas, Kampung Tridi, Kelurahan Kesatrian, dan Kampung Warna-Warni Jodipan, Kelurahan Jodipan. Jodipan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya di Jalan Insinyur Hajuanda. Di sini, bangunan-bangunan rumah saling berdempetan di bantaran sungai adalah pemandangan lumrah. Pertambahan penduduk terjadi tiap tahun hingga lahan kosong habis dan tidak bisa dibangun perumahan lagi. Kampung Ledok merupakan sebutan untuk kampung yang terletak di pinggir Sungai Berantas ini. Warganya mayoritas pendatang yang terbentuk sekitar 1900-an. Secara legalitas, pemukiman ini termasuk pemukiman ilegal, karena warga tidak memiliki hak atas tanah yang ditempatinya, serta diwajibkan membayar pajak bangunan. Mayoritas masyarakat tidak memiliki sanitasi, sehingga seringkali masih terlihat timbunan sampah di sekitar pinggir sungai. Dilatar belakangi oleh keprihatinan, kampung yang terlihat kumuh disulap menjadi kampung berwarna-warni, bahkan menjadi destinasi wisata. Berdirinya kampung wisata warna-warni ini adalah inisiatif dari mahasiswa UMM jurusan Ilmu Komunikasi, yaitu Nabilah Firdausyah beserta rekan-rekannya. Merasa kurang enak dipandang, menggerakkan pemuda-pemudi ini untuk melakukan observasi lebih lanjut, mengutarakan ide brilian untuk menjadikan Kampung Jodipan menjadi Rio de Janeiro yang ada di Brazil. Idenya disambut dengan dukungan dari banyak pihak. Berbuah manis, akhirnya mereka mendapatkan bantuan untuk merubah kampung tersebut. Pembangunan beberapa infrastruktur penunjang mulai dilakukan, hingga pada akhirnya pemerintah Kota Malang meresmikan dengan nama Kampung Warna-Warni Jodipan atau KWJ. Nama tersebut menjadi awal dari ikonik Kota Malang hingga saat ini. Selanjutnya diikuti oleh Kampung Seberang yang juga diubah menjadi kampung berwarna-warni dengan nama Kampung Tridi. Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, masyarakat yang menempati kedua kampung tersebut mayoritas merupakan orang Madura dengan mata pencaharian sebagai pedagang. Sebelum diresmikan, kondisi pemukiman terbilang sangat kumuh. Nihilnya fasilitas pembuangan sampah menyebabkan masyarakat lebih memilih membuang sampah ke sungai, dirasa lebih dekat dan mudah walaupun berisiko. Mayoritas warga di kedua kampung ini menggunakan sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air setiap harinya. Tidak banyak warga yang memperhatikan sanitasi dalam pembangunan rumah. Banyak pipa-pipa saluran pembuangan yang terlihat di tembok-tembok bawah sepanjang aliran Sungai Berantas.
Setelah mengalami perkembangan, sistem kebersihan mulai berubah. Kampung 3D membuat peraturan kebersihan dengan adanya petugas yang mengambil sampah di tiap rumah warga dan membayar Rp15.000 per bulan sebagai uang kebersihan. Hal yang sama di Kampung Warna-Warni Jodipan, masyarakat sudah mulai memperhatikan lingkungan dengan adanya peraturan yang dibuat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Penetapan denda sebesar Rp50.000 bagi warga yang membuang sampah ke sungai membuat masyarakat perlahan taat terhadap peraturan yang berlaku. Fasilitas keamanan berupa CCTV juga sudah ditambahkan pada Kampung Warna-Warni Jodipan. Bangunan yang didirikan di atas tanah PJKA sewaktu-waktu dipergunakan kembali, tidak menutup kemungkinan terjadi penggusuran kedua kampung ini. Informasi yang kami dapat, walaupun berdekatan dengan sungai, namun belum pernah mengalami banjir hingga merusak rumah warga ataupun memakan korban. Banjir hanya mencapai rumah daerah paling bawah paling dekat dengan sungai, namun hanya sebatas kenaikan air. Lantas untuk mengantisipasi hal-hal buruk, BPBD Kota Malang menyediakan fasilitas sirine kebencanaan sebagai pemberi peringatan ketika telah terjadi kenaikan air sungai, sehingga warga kampung dapat mengevakuasi diri secara mandiri. Pada akhirnya, semua adalah tentang bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dan potensi tata ruang. Sekian, salam geografi.